selamat siang teman-teman. Kalian sedang apa nih? Wah, senang sekali nih Miss Vika masih bisa menyapa kalian. Tadi pagi kita sudah belajar tematik ya. Lalu kenapa ya kok Miss Vika berikan lagi siang ini? Ya, Miss Vika berikan lagi video pembelajaran pada siang hari ini. Ini adalah materi pelajaran kita untuk besok pada saat Zoom. Sehingga besok pada saat Zoom kita sudah memahami nih apa saja sih materi yang akan kita pelajari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dari pembelajaran 3 dan juga 4. Apa ya materi dari pembelajaran 3 dan 4 ini? Nah, dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang kalimat terima kasih, lalu juga permintaan tolong, dan mengukur suhu suatu benda. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Ini adalah gambar Nina, Tony, Deli, Made, dan juga teman-teman sekolahnya yang lain. Mereka sedang bermain peran. Mereka bermain peran berdasarkan pengalaman pamannya Tony. Nah, mereka memperagakan di depan kelas. Di sini Nina, Deli, dan juga Made berperan sebagai orang yang memberikan bantuan. Lalu Tony berperan sebagai orang yang menerima bantuan bencana alam. Ceritanya mereka sedang ingin mengantarkan bantuan kepada korban bencana alam. Nina mengatakan, "Terimalah sedikit bantuan dari kami, Pak," ucap Nina sebagai orang yang memberi bantuan. Lalu Tony mengatakan, "Terima kasih, Bu. Bantuan ini sangat berarti untuk kami." Nah, teman-teman, dari percakapan berikut, manakah yang termasuk ungkapan terima kasih? Tentu kalian juga sudah tidak asing lagi dengan kalimat terima kasih kan? Ya, kalimat yang termasuk ungkapan terima kasih adalah yang diucapkan oleh Tony. Yaitu, "Terima kasih Bu, bantuan ini sangat berarti untuk kami." Ingat ya, ungkapan terima kasih kita ucapkan saat kita mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Setelah belajar ungkapan terima kasih, sekarang yuk kita belajar tentang kalimat permintaan tolong. Kalian perhatikanlah percakapan singkat antara Nina dan Deli berikut. Nina mengatakan sesuatu, yaitu yang diucapkan adalah, "Deli, bolehkah aku meminta tolong?" Lalu Deli menjawab, "Tentu saja Nina, apa yang bisa ku bantu?" Lalu Nina pun menjawab, "Tolong ambilkan botol minumku yang ada di dekatmu. Terima kasih Deli." Lalu Deli menjawab, "Baik Nina, ini botol minummu. Terima kasih kembali." Nah, teman-teman, dari percakapan ini kita mau belajar nih bahwa Nina meminta bantuan kepada Deli, yaitu minta bantuan untuk mengambilkan botol minum. Nina ini meminta bantuannya dengan kalimat atau kata-kata yang santun. Apa ya ciri-ciri kalimat yang santun saat minta tolong? Yaitu mengucapkan kata tolong. Dan dia bertanya terlebih dahulu, "Bolehkah minta tolong?" Lalu ketika Deli jawab boleh, Nina dalam kalimat permintaan tolongnya dia ucapkan, "Tolong ambilkan botol minumku." Jadi ketika kita ingin meminta bantuan orang lain, kita harus mengucapkan kata tolong sehingga orang lain pun akan senang mau untuk menolong atau membantu kita. Bagaimana dengan kalimat tolong? Apakah kalian memahami? Dan Miss yakin kalian sudah melakukan atau sudah mengucapkan kalimat tolong ini. Seperti di kelas kalian mau minta tolong rautkan pensil, lalu mengambilkan buku, ambilkan botol minum, ambilkan lunchbox, kalian selalu mengucapkan kata tolong. Jadi itu harus selalu kita lakukan ya. Oke, Jessica mengingatkan lagi bahwa ungkapan permintaan tolong ini adalah ungkapan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Nah,
Ketika ada orang lain meminta tolong, kita juga bisa memberi tanggapan seperti Deli tadi, menanggapi atau menjawab. Karena tanggapan itu adalah jawaban. Nah, ketika orang lain meminta tolong kepada kita, kita bisa ucapkan kata ya atau baik. Artinya kita bersedia menolong orang yang meminta pertolongan tersebut. Nah, dalam pembelajaran 3 itu ada cerita tentang bahwa gunung meletus. Nah, ketika gunung meletus seperti yang tadi di awal, itu berarti gunungnya mengeluarkan lahar. Lahar ini mengeluarkan benda cair yang sangat panas. Dan kita tidak bisa dekat-dekat dengan gunung yang meletus tersebut. Nah, kenapa Miss Ika berikan ini gambarnya, contohnya? Karena setelah belajar kalimat terima kasih dan juga kalimat permintaan tolong, kita mau membedakan suhu panas dan dingin nih teman-teman. Nah, jadi suhu itu artinya merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jadi kalau kita tahu, oh benda ini panas, oh benda ini dingin, itu namanya suhu. Jika suhu suatu benda itu semakin tinggi, jika suhunya semakin tinggi artinya itu panas. Tetapi jika suhunya semakin rendah, itu artinya memiliki suhu dingin. Contohnya sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, tiang bendera terasa hangat pada siang hari. Mengapa terasa hangat pada siang hari? Karena ada sinar matahari. Lalu contoh yang kedua, lantai kelas terasa dingin. Contoh ketiga, ayo siapa yang suka ini? Tapi jangan tergoda ya, karena ada teman-teman kita yang sedang puasa. Es krim ini terasa dingin. Jadi kita dapat mengukur suhu benda itu dengan cara menyentuhnya. Tapi ingat ya, kita hanya bisa menyentuh jika benda tersebut yang kita kira-kira memiliki suhunya dingin atau normal. Suhu dingin itu seperti es, batu. Lalu kalau suhu normal seperti meja, buku. Nah, bagaimana dengan suhu panas? Kalau suhu panas, kita tidak boleh menyentuhnya ya, karena itu bisa berbahaya. Lalu contohnya, teh hangat ini dia masih ada asapnya, kira-kira memiliki suhu panas atau suhu dingin atau suhu normal? Ya, teh ini memiliki suhu panas. Jadi kita harus hati-hati menyentuhnya. Lalu lilin yang menyala, benda ini memiliki suhu yang panas. Lalu bagaimana jika lilinnya tidak menyala, tidak ada apinya? Berarti dia memiliki suhu normal. Lalu, air yang sedang mendidih, dia dimasak karena mendidih. Bolehkah kita menyentuhnya? Tidak boleh ya, karena itu berbahaya. Jadi kita cukup melihat atau mendekatinya saja. Air yang mendidih ini memiliki suhu yang panas. Nah, kalau es batu boleh disentuh? Boleh selama tangan kita kuat menyentuh es. Es ini memiliki suhu yang dingin. Lalu sup yang baru masak. Nah, sup yang baru dimasak kira-kira memiliki suhu panas atau dingin atau normal? Ya, sup yang baru dimasak memiliki suhu yang panas. Nah, ini yang contoh-contoh yang kita sebutkan ini artinya kita sedang mengukur suhu dengan satuan tidak baku. Mengapa tidak baku? Karena kita hanya menyentuhnya atau melihatnya saja. Baik teman-teman, itulah penjelasan yang kita bisa berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan menolong kalian untuk memahami pelajaran kita besok ya. Sampai bertemu besok di Zoom. Bye.